الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita mengawali majlis kita dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang kembali memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majlis dari majalisul ilmi. Kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat agung yang Allah perintahkan kepada setiap orang-orang beriman, yaitu ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i. Ibadah yang termasuk ke dalam bagian dari bentuk al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, baik dalam rangka ta'allum, mempelajari ilmu, ataupun ta'lim, mengajarkan ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menjadi motor penggerak bagi kita untuk beramal saleh, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ilmu yang menjadi benteng yang kokoh bagi kita semua dari hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jemaah yang Allah muliakan, di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-18 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1447 Hijriah, setelah kita merampungkan pembahasan Kitabul Hajj, kitab yang kelima, maka kita masuk pembahasan kitab yang baru, yaitu Kitabul Jihad, kitab yang keenam di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Tafadhal iqra sadisan Kitabul Jihadi. Bismillah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى: سادسا، كتاب الجهاد، ويشتمل على 3 أبواب. الباب الأول تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين. الألف تعريفه: الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة والوسع، وفي الاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. الباء فضله والحكمة منه: الجهاد ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعلاه، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة. أما الحكمة من مشروعية الجهاد فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة. من ذلك الأول شرع الجهاد شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الثاني كما شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الثالث كما شرع الجهاد لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم. قال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. الجيم حكمه ودليل. حسبك. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Para jamaah yang Allah muliakan, berkata penulis hafizahumullahu taala, sadisan kitabul jihad. Kitab yang keenam adalah kitabul jihad. Wa yashtamilu ala 3 abwab. Dan kitabul jihad ini mencakup 3 bab pembahasan. Ada 3 bab yang akan dibahas di dalam kitabul jihad. Al-babul awal, bab yang pertama, penulis membahas tentang beberapa hal. Di antaranya adalah ta'riful jihadi, definisi jihad, wa fadluhu, keutamaan jihad, wa hukmuhu, hukum jihad, wa syurutuhu, syarat-syarat jihad, wa musqitatuhu, dan hal-hal yang menggugurkan seseorang dari kewajiban berjihad. Ini ya masail yang akan dibahas di bab yang pertama terkait dengan definisi al-jihad, kemudian keutamaan al-jihad, kemudian hukum al-jihad fi sabilillah, kemudian syarat-syarat wajibnya berjihad, kemudian hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad dari seseorang. Wa fihi masail, dan di bab yang pertama ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuhu, definisi al-jihad, wa fadluhu, dan keutamaan al-jihad, wal hikmatu minhu, dan hikmah disyariatkannya al-jihad, wa hukmuhu,
dan hukum berjihad, wa mata yata'ayyanu, dan kapan jihad itu hukumnya fardu ain atas seorang muslim. Ya, kapan jihad hukumnya fardu ain atas seorang muslim. Al-alif ta'rifuhu, definisi jihad. Al-jihadu lughatan badlul juhdi atau al-jahdi. Ya, bisa dibaca al-juhdi atau al-jahdi. Wat taqati wal wus'i. Secara bahasa, jihad memiliki makna badlul juhdi, ya, mengerahkan kesungguhan, ya, wattaqati, mengerahkan kekuatan, wal wus'i, mengerahkan kemampuan. Ini makna jihad secara bahasa, ya, mengeluarkan ya kesungguhan atau mengerahkan ya kekuatan, mengerahkan kemampuan, ya, secara maksimal. Ini namanya jihad secara bahasa. Ya, seseorang mengerahkan segenap kemampuan yang dia miliki. Ya, itu namanya mujahadah, berjihad. Wa fil istilahi, sedangkan jihad di dalam istilah syariat maknanya adalah badlul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da'i minal kuffari wa mudafa'atihim. Ya, jihad secara istilah syariat maknanya adalah mengerahkan kesungguhan, mengerahkan ya segenap kemampuan untuk memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Ya, di medan perang, di medan jihad. Wa mudafa'atihim, dan melawan mereka. Ya, melawan orang-orang kufar, melawan ya musuh-musuh kaum muslimin. Ini makna jihad secara istilah. Mengerahkan ya segenap kesungguhan, mengerahkan segenap kemampuan di dalam memerangi dan melawan orang-orang kufar. Ba fadluhu wal hikmatu minhu. Keutamaan jihad dan hikmah disyariatkannya berjihad. Kata penulis, al-jihadu dzirwatu sanamil Islam. Jihad merupakan puncaknya keislaman seseorang. Ya, dzirwah. Ini dzirwatu sanamil Islam, yang merupakan puncak keislaman seseorang. Kama sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinamakan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muadz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan jihad sebagai dzirwatu sanamil Islam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dikeluarkan di antaranya oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dari hadis Muadz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Kata Nabi yang mulia, wahai Muadz, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang pondasi semua kebaikan? Ya, pondasi kebaikan seorang hamba. Kemudian tiangnya dan puncaknya. Ada pondasi, ada tiang, ada puncak. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam. Adapun pondasi kebaikan adalah berislam. Ya. Pondasi kebaikan adalah Islam. Oleh karenanya ketika seorang hamba diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya.
Ya, karena pondasi kebaikan seorang hamba, pondasi keselamatan seorang hamba adalah Islam. Ya. Maka orang-orang beriman ya hendaknya mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah kata para ulama mufassirin di antara maknanya adalah nikmat keimanan. Rahmat Allah adalah nikmat hidayah Al-Qur'an. Fabidzalika falyafrahu, dengan nikmat tersebut hendaknya mereka bergembira. Hendaknya kaum muslimin bergembira dengan nikmat hidayah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat tuntunan Al-Qur'anul Karim, hendaknya kita bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa khairun mimma yajma'un. Karena nikmat tersebut, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah Al-Qur'an, kata Allah, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada harta-harta dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Sebanyak apapun seseorang mengumpulkan harta dunia, tanpa dibangun di atas pondasi iman dan Islam, maka dunianya tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya, dunia dan akhirat. Ya. Maka nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Namun seringkali kita menganggap ya nikmat itu ya seringkali berkaitan dengan apa? Dengan harta. Ya. Sehingga kalau dapat harta baru kita bersyukur. Ya. Karena kita seringkali menilai sebuah kenikmatan dengan perkara-perkara dunia. Ya. Sehingga seringkali ketika ya kita diberikan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kebaikan, seolah-olah kita nggak dapat nikmat. Ya kalau dapat rezeki, kalau dapat duit, baru bilang apa? Alhamdulillah. Padahal Allah mengatakan bahwasanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, khairun mimma yajma'un, lebih baik kata Allah dari semua dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Bukan hanya ya harta yang kita miliki, seluruh dunia yang dikumpulkan oleh semua manusia, maka lebih baik nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Maka Rasul Amri al-Islam, kata Nabi SAW, asas kebaikan seseorang adalah berislam. Wa amuduhu salatu, dan tiangnya Islam adalah salat yang 5 waktu. Maka ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggugurkan kewajiban salat atas seorang hamba dalam kondisi apapun. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada saatnya gugur dari seorang mukallaf. Ya, tapi salat tidak. Selama seorang mukallaf ya masih berfungsi akalnya, maka selama itu salat 5 waktu wajib atas dirinya. Ya. Tidak dibedakan antara kaya dengan miskin. Tidak dibedakan antara mukim dengan musafir. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Seseorang sakit sekeras apapun, selama akalnya masih berfungsi, maka tetap wajib salat atas dirinya. Ya, maka tidak ada yang menggugurkan kewajiban salat dari seorang mukallaf, dari seorang muslim, kecuali ketika akal sudah tidak lagi berfungsi, alias majnun, atau ketika ya seseorang menemui ajalnya. Ya, baru salat gugur dari dirinya. Ya, kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka enggak wajib salat, tapi dia disalatkan. Ya. Tapi selama seorang muslim, seorang muslimah masih hidup,
masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan akalnya masih berfungsi, maka wajib atas dirinya mengerjakan salat yang 5 waktu. Kenapa? Karena salat ini merupakan tiangnya Islam. Ya. Ketika seseorang dia meninggalkan kewajiban salat yang 5 waktu, maka maknanya dia telah merobohkan tiang agamanya. Ya. Maka jaga kewajiban salat yang 5 waktu. Ya, sefutur apapun kita, ya, sefutur apapun kondisi keimanan kita, jangan sampai seorang muslim, seorang muslimah meninggalkan salat yang 5 waktu. Ya. Karena salat 5 waktu adalah tiangnya agama kita. Ya, jangan sampai seseorang beralasan karena sedang banyak dosa, banyak maksiat, enggak mau salat. Justru ya ketika kita merasa banyak dosa, maka kita sangat butuh dengan salat yang 5 waktu. Karena salat 5 waktu berfungsi sebagai kafarah yang membersihkan dosa-dosa seorang hamba. Maka Nabi yang mulia mengatakan wa amuduhus salah, dan tiangnya agama, tiangnya Islam adalah salat yang 5 waktu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sedangkan puncak kebaikan Islam seseorang adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menamakan jihad sebagai puncak kebaikan seseorang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata penulis, ai a'lahu, ya, makna dzirwatu sanamil Islam, yakni yang paling tinggi, ya, puncak kebaikan keislaman seseorang. Ya, karena dengan berjihad seseorang dia mengorbankan, ya, jiwa dan raganya. Ya, bersiap untuk mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya bidzalik, jihad dinamakan dengan puncaknya Islam. Kata penulis, li'annahu ya'lu bihil Islam wa yartafi'u wa yadhhar. Karena ya dengan jihad maka Islam itu tinggi, ya, Islam itu tampak di tengah-tengah manusia. Wa qad faddala Allahul mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim wa wa'adahumul jannata kama sayati fi ayati suratin nisa'i ba'da qalil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan fadilah, memberikan keutamaan untuk setiap orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan Allah janjikan untuk mereka jannah. Allah janjikan bagi setiap orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan datang penjelasannya di surat An-Nisa, ya, sesaat lagi insyaallah taala. Wal ayatu wal ahaditsu fi fadlil jihadi wal mujahidina katsiratun. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan jihad fisabilillah, keutamaan, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, banyak tentang keutamaan jihad dan keutamaan mujahidina fi sabilillah. Nanti akan kita baca sebagian dari nas-nas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal hikmah min masru'iyatil jihad. Kata penulis, adapun hikmah disyariatkannya berjihad, faqad syara'ahu Allah Subhanahu li ahdafin samiyatin wa ghayatin nabilatin.
Maka Allah telah mensyariatkan jihad untuk tujuan-tujuan yang sangat mulia. Ya. Untuk tujuan-tujuan yang sangat tinggi. Allah mensyariatkan jihad dengan tujuan yang sangat tinggi, tujuan yang sangat mulia. Min dzalika, di antaranya, di antara hikmah disyariatkannya jihad, yang pertama adalah syuri'al jihadu li takhlisin nasi min ibadatil awthani wat tawaghid wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdah la syarika lahu. Kata penulis, jihad disyariatkan di antaranya untuk membersihkan manusia, atau membebaskan manusia dari peribadatan kepada berhala atau peribadatan kepada setiap yang disembah selain Allah. Mengeluarkan mereka dari kesyirikan, dari kekufuran, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tujuan disyariatkan jihad. Untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari peribadatan kepada selain Allah, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan mereka. Sebagaimana hikmah Allah menciptakan jin dan manusia, agar kita semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Maka disyariatkan jihad fisabilillah untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkait hikmah yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Mengembalikan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah disyariatkannya jihad di dalam Islam. Tujuannya bukan untuk mencari dunia. Bukan semata-mata untuk mencari dunia, tapi untuk mengembalikan fitrah manusia kepada asalnya. Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsaniyah, hikmah yang kedua, di antara hikmah disyariatkannya jihad, kata penulis, kama syuri'a li izalatiz zulmi wa i'adatil huquqi ila ahliha. Sebagaimana jihad juga disyariatkan untuk menghilangkan kezaliman dari tengah-tengah manusia. Untuk menghilangkan kezaliman, memberantas kezaliman di tengah-tengah manusia dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Mengembalikan hak kepada pemiliknya. Terkait dengan hikmah yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-39. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diizinkan berperang
bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi. Allah memberikan izin kepada kaum muslimin yang dizalimi untuk memerangi orang-orang yang menzalimi mereka. Dan sungguh Allah Maha Kuasa, Allah Maha mampu untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya. Maka di antara hikmah disyariatkan jihad fisabilillah adalah untuk menghilangkan kezaliman di tengah-tengah manusia dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Hikmah yang ketiga, kata penulis, kama syuri'al jihadu li'idhlalil kufar wa irghami unufihim walintiqami minhum. Sebagaimana jihad juga disyariatkan untuk menghinakan orang-orang kufar, untuk menghinakan musuh-musuh Islam dan membalas makar dan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Allah syariatkan untuk membalas makar-makar mereka, kejahatan-kejahatan mereka, kezaliman-kezaliman mereka terhadap kaum muslimin, terhadap kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-14 terkait dengan hikmah yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah mereka. Ini musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, kaum musyrikin yang menzalimi kaum muslimin. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menghukum mereka dengan perantara tangan-tangan kalian. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian dengan kemenangan atas mereka serta melapangkan hati orang-orang beriman dengan kemenangan kaum muslimin. Allah lapangkan hati orang-orang beriman dengan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin terhadap orang-orang kufar yang telah berbuat semena-mena kepada mereka. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara hikmah disyariatkan jihad, kata para ulama, adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jim, hukmuhu wa dalilu dzalika. Poin jim terkait dengan hukum jihad dan dalilnya. Apa hukum berjihad dan apa dalilnya? Kata penulis, al-jihadu bima'nahul khas wa huwa jihadul kufari fardu kifayatin. Jihad dengan maknanya yang khusus. Ini jihad dalam artian memerangi orang-orang kufar. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ini hukum asal jihad. Hukum asal jihad adalah fardu kifayatin. Idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu 'anil baqin. Kalau seandainya sudah ada sebagian kaum muslimin yang menegakkan jihad fisabilillah, maka gugur kewajiban dari yang lain. Yang lain tidak berdosa. Wa sara fi haqqihim sunnah. Dan hukum jihad bagi yang lain adalah sunnah. Ketika sudah ada sebagian kaum muslimin yang menegakkan jihad fisabilillah, sudah menggugurkan kewajiban yang lain, maka bagi kaum muslimin yang lain hukumnya sunnah. Ini hukum asal jihad fisabilillah. Liqaulihi ta'ala, di antara dalil dalam masalah ini, di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala
di surat An-Nisa ayat yang ke-95. Ya, An-Nisa ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulidh dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim." Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah sama antara orang beriman yang turut berperang tanpa, atau tidaklah sama antara orang beriman yang tidak turut berperang tanpa ada halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Allah katakan enggak sama antara orang yang tidak berjihad dengan orang yang berjihad, enggak sama kata Allah. Ya. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang tidak ikut berperang tanpa ada halangan. Kemudian Allah mengatakan, dan kepada masing-masing yang berperang ataupun tidak berperang dari kalangan kaum mukminin, Allah menjanjikan pahala yang baik, ini surga untuk mereka. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk, ya, dengan pahala yang besar. Masing-masing ada keutamaan, baik yang berperang ataupun yang tidak berjihad, selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kebaikan kepada mereka. Allah janjikan surga Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi Allah memberikan keutamaan kepada orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya yang tidak diberikan kepada orang yang tidak berjihad. Ya, ini di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasannya hukum asal berjihad itu fardu kifayah bukan fardu ain. Ya. Hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Insyaallah kita jelaskan sisi pendalilan atau wajh istidlal dari ayat di atas setelah azan untuk salat Isya. Silakan azan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang hukum jihad. Kita sampaikan ya bahwasannya para ulama berhujjah di antara dengan surat An-Nisa ayat 95 untuk menjelaskan bahwasannya hukum jihad adalah fardu kifayah. Ini hukum asal berjihad. Bagaimana sisi pendalilannya dari ayat di atas? Kata penulis, faqad dallat hadhil ayatu ala anna al-jihad fardhu kifayatin. Ayat di atas An-Nisa 95 menunjukkan bahwasannya jihad fisabilillah itu hukumnya fardu kifayah, la fardu ain, bukan fardu ain. Ya. Bukan kewajiban yang sifatnya individual, tapi hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan, maka yang lain gugur, ya, dari kewajiban tersebut. Li'anna Allah fadala bainal mujahidina wal qa'idina 'anil jihad biduni udhrin. Sisi pendalilannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keutamaan terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala
Allah memberikan keutamaan ya atas orang-orang yang tidak berjihad meskipun mereka tidak ada uzur. Ya. Tidak ada halangan. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad dibandingkan orang-orang yang tidak berjihad tanpa ada halangan. Ya. Wa kullan wa'adal husna wa hiyal jannah. Kemudian di ayat tersebut An-Nisa 95 ketika Allah menyebutkan dua kelompok ini antara yang berjihad dengan yang tidak berjihad, Allah sebutkan bahwasanya masing-masing di antara mereka Allah janjikan dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, yang tidak berjihad sekalipun ya, selama sudah ada sebagian kaum muslimin yang sudah berjihad ya, maka mereka tidak berdosa. Ya. Selama sudah ada sebagian kaum muslimin yang mewakilkan mereka, maka mereka tidak berdosa. Ya. Walau kana al-jihadu fardhu 'ainin lastahaqqal qa'iduna al-wa'ida lal wa'da. Kata penulis, kalau seandainya hukum jihad itu fardhu 'ain, kewajiban yang sifatnya individu atas setiap muslim, ya, maka orang yang tidak berjihad tanpa halangan harusnya mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Ya. Enggak Allah janjikan surga. Tapi di ayat tersebut Allah menjadikan surga untuk semuanya, baik untuk yang berjihad ataupun yang tidak berjihad. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika sudah tertutup kewajiban tersebut oleh sebagian kaum muslimin, maka sebagian yang lain tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Ya, karena Allah menjanjikan surga untuk semuanya, untuk yang berjihad dan yang tidak berjihad. Ya, di antara kaum mukminin, meskipun secara fadilah Allah memberikan keutamaan yang Allah berikan kepada al-mujahidin, yang tidak Allah berikan kepada yang tidak berjihad. Tapi semuanya Allah janjikan dengan surga. Maka menunjukkan bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau seandainya jihad hukumnya fardu ain, maka yang tidak berjihad tidak mungkin Allah janjikan dengan surga. Harusnya diancam dengan apa? Dengan neraka. Ya. Nah, ini sisi pendalilan dari ayat di atas. Ya. Wali qaulihi ta'ala, dalil yang kedua, di antara dalil ini lebih tegas yang menunjukkan bahwasanya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Di antara dalil dari nas Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya jihad fi sabilillah hukumnya fardu kifayah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-122. At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Allah mengatakan tidak sepatutnya. Ya, orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Artinya ada sebagian yang pergi, sebagian tetap. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama? Ya, maka sebagian kaum muslimin ya pergi ke medan jihad fisabilillah. Sebagian yang lain menuntut agama, menuntut ilmu agama, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan di awal bahwasanya talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama itu bagian dari apa? Al-jihad fisabilillah. Ya, karena Allah memerintahkan ya sebagian kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang lain tetap untuk mempelajari ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka?
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maka sebagian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagian talabul ilmi syar'i, ya, untuk memberikan peringatan kepada manusia. Karena dua hal inilah yang dengannya Islam terjaga. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya jihad itu ada dua macam. Yang pertama al-jihadu bisayfi wassinan, yang kedua al-jihadu bil qalami wal bayan. Kata para ulama, jihad itu ada dua macam. Yang pertama jihad dengan mengangkat senjata, jihad di medan perang. Yang kedua jihad dengan pena dan dengan penjelasan. Jihad dengan ilmu. Makanya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu." Barang siapa yang beranggapan orang yang keluar dalam rangka menuntut ilmu agama, ikhlas karena Allah, tidak dianggap sebagai orang yang berjihad, maka sungguh akalnya kurang. Ya. Karena di antara cara menjaga agama Allah, di antara cara meninggikan agama Allah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Dan kita tahu bahwasanya di antara syariat jihad adalah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para jamaah yang Allah muliakan, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya fardu kifayah, ya. Kata penulis, wa hadza masyrutun bima idza kana lil muslimina quwwatun wa qudratun ala qitali a'daihim. Dan kewajiban jihad ini, ya, disyaratkan ketika kaum muslimin memang punya kekuatan. Kapan kita diwajibkan berjihad? Kata penulis, ya kalau seandainya kaum muslimin punya quwwah, punya kekuatan, ya, punya kudrah, punya kemampuan ala qitali a'daihim, untuk memerangi musuh-musuh mereka. Fa illam yakun ladaihim quwwatun wala qudrah saqata anhum kasairil wajibat. Maka kalau seandainya kaum muslimin belum punya kekuatan, belum punya kemampuan untuk memerangi orang-orang kufar, maka gugur kewajiban jihad dari mereka. Ya. Kapan jihad diwajibkan? Kalau seandainya kaum muslimin punya kudrah, punya kemampuan. Makanya jemaah Allah muliakan, ya, jihad amalan yang sangat mulia. Ya, tapi enggak boleh kita, ya, sembarang meneriakkan jihad tanpa bimbingan para ulama. Ya. Karena kewajiban jihad disyaratkan ketika kaum muslimin punya qudrah, punya istita'ah. Ya, kalau seandainya tidak punya kemampuan untuk memerangi musuh-musuh Islam, maka gugur. Sebagaimana kewajiban, ya, kewajiban yang lain. Ya, gugur ketika seseorang tidak memiliki kemampuan. Wa asbaha qitaluhum li'aduwwihim wal halatu hadhihi ilqa'an binafbi anfusihim ila tahluka. Ketika kaum muslimin memaksakan diri, ya, untuk memerangi musuh-musuh Islam, sedangkan kondisi kaum muslimin lemah, enggak punya kemampuan, maka sama halnya mereka melemparkan diri mereka kepada kebinasaan. Maka butuh pertimbangan yang matang. Ya, bukan sebatas semangat, ya, bukan sebatas perasaan, tapi butuh pertimbangan yang matang. Jihad kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Naam, ya, tapi disyaratkan untuk wajib berjihad kalau kaum muslimin punya apa? Punya istita'ah, punya kemampuan. Maka di awal-awal Islam, ya, Allah tidak wajibkan jihad kepada Nabi dan para sahabat karena belum punya kemampuan. Kapan jihad diwajibkan? Ketika kaum muslimin sudah punya kemampuan. Ya, ketika Nabi dan para sahabat sudah di kota Madinah. Ya, demikian pula kaum muslimin pada saat ini. Ya. Sebelum, yakni, meneriakkan kalimat jihad, maka butuh nasihat para ulama, butuh bimbingan para ulama. Ya, jangan sampai tujuan kita meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ada sebaliknya. Kaum muslimin dibantai. Ya, kaum muslimin, yakni, semakin apa? Semakin dibantai oleh musuh-musuh Islam. Maka poin ini sangat penting.
bahwasanya kewajiban jihad fisabilillah, kata penulis, masyrutun bima idza kana lil muslimina quwwatun wa qudrah ala qitali a'daihim. Kewajiban jihad disyaratkan kalau seandainya kaum muslimin punya kekuatan, baik secara persenjataan, ya, punya quwwah, punya qudrah, ya, punya kekuatan, punya kemampuan untuk memerangi musuh-musuh mereka. Kalau belum punya kemampuan, maka bersabar, persiapkan diri, ya, persiapkan secara maksimal kemampuan kaum muslimin, ya, karena ketika yakni jihad dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, ya, tanpa melihat kemampuan kaum muslimin, yang ada adalah membinasakan kaum muslimin itu sendiri. Ya, maka penting bagi kita, ya, dalam masalah yang besar ini, ya, tidak asal yakni berteriak, ya, tapi butuh untuk merujuk kepada ahli ilmu, bertanya kepada para ulama, ya, karena ini menyangkut kemaslahatan kaum muslimin yang sangat besar. Wallahu a'lam. Meskipun jihad hukumnya fardu kifayah, tapi ada kalanya jihad bersikap fardu ain. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya, kapan ya jihad itu hukumnya fardu ain atas setiap muslim. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.